Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia di channel yang Tazam Official lagi. Semoga kalian selalu sehat. Berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kayak sama Oras masalah semdokan yang lagi sakit, Allah sesatkan teman kasam yang berjuang berumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Selamat pagi guys. Kayak sama lagi sarapan ini jam 6 pagi ya. Kayak sama udah bangun. Jam bangunnya kayak jam itu jam setengah 8. Cuma kadang kalau habis subuh itu scroll handphone gitu kan, balesin chat kalian gitu kan, empuy. Terus di luar juga lagi cuacanya lagi itu banget ya, jadi kayak Tisam itu ngoceh pagi-pagi sama kalian. Ya mungkin ini tayangnya jam 10 pagi ya. Hari ini kayak Tisam akan berbagi satu kisah ya, ini mungkin pembelajaran untuk kita. Sebenarnya edukasi ini tuh sangat banyak banget ya. Sebenarnya secara logika pun kita pun bisa tahu gitu kan, dikasih sama nenek barang-barang itu ya kan, entah cincin, kalung atau apapun, jangan langsung diterima aja. Itu bisa menjadi bumerang untuk kamu atau bisa jadi kamu dipenjara di Hong Kong. Kan kayak Tisam sudah sering edukasi ya, bahkan bukan hanya kayak Tisam yang mengedukasi. Kalau ada barang yang diberikan oleh nenek kita, harusnya kita, nah pinter, kasih tahu dulu majikan, ya kan? Kalau kata majikannya, oke Cece, kalau nenek kasih kamu itu buat kamu, ya kan lebih ikhlas gitu kan, lebih enak gitu kan. Jangan berdalil dapat dari nenek gitu kan, terus kita seolah-olah mencuci tangan. Boleh nggak polisi mencurigai, hakim tidak mempercayai? Ya boleh banget, karena secara logika pun tuh nenek-nenek loh, dan ini pun cincin juga kan mungkin nggak punya nenek itu kan, harusnya kan diselusuri dulu ya. Jadi kita sebagai domestic helper tuh ya jangan SDM rendah banget gitu kan ya. Oke, kalian masih ingat nggak kasus pekerja migran yang masalah kasus dituduh mencuri cincin berlian? Terus harusnya kalau barang buktinya ketemu harusnya bebas ya kan? Nah ini kemarin itu mbaknya habis keluar dari sel prodeo, ya kan? Kemarin itu menghubungi Kayetisam untuk meminta bantuan, menghubungkan agensinya untuk memberikan hak-haknya. Jadi di detik mau terbang dengan CIC ya, jadi tiket pesawat ini diberikan oleh pemerintah Hong Kong ya, karena mbaknya telah menempuh sel prodeo 2 bulan dan dia ini sudah ada di bandara dan akan pulang ke Indonesia, otomatis deportasi ya. Karena apa? Karena ya mau nggak mau ya dia mengakui, mau mengakui dong. Karena apa? Karena barang bukti itu ada gitu kan, walaupun kita nyangkal gimana pun ya ya udah itulah cuy ya, nggak ada jalan lain gitu. Kalau kamu kasusnya pengen selesai ya udah akui saja gitu kan. Kayak Tisam, agent saya susah banget ditelepon ya kan, kebetulan Kaisam juga kenal agensinya ya, jadi Kaisam itu coba tanya hak-haknya, karena mbaknya ini kan posisinya kan tidak bersalah katanya. Kalau tidak bersalah kenapa dipenjara gitu kan, ini berarti kan ada unsur pengakuan nih mbaknya. Nggak mungkin kalau misalkan hakim memutuskan vonis ibaratnya 2 bulan kalau dia nggak ngakuin kalau dia ngambil, bener nggak? Nah kasus itu loh cuy, yang mbaknya yang dulu pernah kayak Tisam juga kecewa sih sama mbaknya ya, gara-gara nggak tahu siapa yang harus dipercaya gitu kan. Mbak yang nitipin uang 15.000 untuk ditransfer ya kan, dari titik itu kayak Tisam tuh udah nggak menghubungi mbaknya, karena kayak Tisam tuh nggak tahu harus percaya sama siapa. Karena rekodnya mbaknya juga sama di terminate gara-gara hutang bank, balik lagi ke sini dapat nenek jaga gitu kan. Terus akhirnya dapat laporan juga minta tolong sama Kaisam confirm nggak tahu siapa yang dipercaya pada waktu mbaknya ini dimintai tolong untuk kirim 15.000, hanya 5.000 aja yang dikirim. Dan endingnya 6 bulan kemudian Kaisam mendapatkan laporan mbak ini ditangkap polisi gara-gara cincin berlian.
Nah, kemarin tuh sudah bebas cuy, alhamdulillah menempuh vonis 2 bulan, dan agensi pastinya sudah memberesi barang-barang yang banyak dan minta uang pengiriman ya kepada adiknya, dan barang-barang sudah dikirim ke alamatnya. Ya inilah, kadang kita diberikan kesempatan kedua bekerja lagi di Hong Kong, ini harusnya kita lebih menggunakan logika kita ya cuy ya, untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Karena kalau kita diberikan kesempatan kedua bekerja di Hong Kong, itu jadikan kesempatan terakhir kamu cuy. Karena ibaratnya Allah masih memberikan keberuntungan untuk bekerja dengan gaji 10 juta, bener gak? Hanya saja kadang kita ini terlalu berambisius gitu kan, ya kan? Terus mbaknya ini katanya kayak Tisam, boleh nggak sih uang per menit itu kita ambil gitu kan. Terus kayak saya sisa gajinya belum dibayar sama majikan, tiket pesawat juga majikan, ya oke lah tiket pesawat nggak dikasih pun nggak jadi masalah, kan saya dikasih dari imigrasi gitu kan. Terus akomodasi, mbaknya ini masih menuntut uang haknya ya kan. Apakah itu boleh? Ya boleh, itu adalah haknya mbaknya. Akhirnya kayak Sam tuh coba bertanya lagi sama agensinya, ini mbaknya sudah bebas, sudah mau pulang, dideportasi sama pemerintah Hong Kong, mbaknya menanyakan hak ya kan. Nah, agennya juga memberikan kebijakan seperti ini. Kemarin itu saya sudah coba mintakan haknya kepada majikan, hanya saja majikan ini terlampau kecewa sama mbaknya ya kan. Terus majikan ini ngomong sama pihak agensi akan diselesaikan sendiri dengan mbaknya nanti kalau misalkan dia sudah bebas, katanya seperti itu. Jadi ya Tisam, uang haknya itu nggak ada di agensi. Nah, solusinya gimana? Emang agensinya nggak bisa mintakan? Ya kalau majikan mempersulit kayak gini, ya kan, urusannya sama siapa? Urusannya sama labor. Jadi jangan marahnya sama agensi ya. Nah, di sini juga kayak Tisam juga berusaha untuk membantu keduanya. Yang bisa kayak Tisam lakukan adalah yang pertama, Kaisam tuh adalah orang yang paling sedih cuy. Sedihnya apa? Kayak kamu itu adalah pengikutnya kayak Tisam. Kamu nonton setiap video kayak Tisam. Kamu belajar, bahkan hal sepele. Jangan ya kalau dikasih uang atau barang-barang sama nenek kakek atau apa. Konfirmasi dulu, coba saksinya siapa. Pernah nggak kayak Tisam sering kali mengedukasi kalian seperti itu. Tapi kalian ngeyel kan? Kalian punya pembenaran sendiri. Kalian memanfaatkan keadaan. Dan salah nggak kalau kayak Tisam juga mencurigai bahwa ini adalah tipu muslihat kita. Supaya kali aja gitu kan, nggak ketahuan. Benar nggak? Nah, itu pun yang ada di pikiran hakim. Sehingga menjadikan jatuh vonis penjara 2 bulan. Iya kan? Andaikan kita ini berpikir secara panjang ya. Orang sukses itu apa? Orang sukses itu akan berpikir saya memilih bekerja secara panjang nih dengan majikan. Karena kalau kita bekerja secara panjang, saya mendapatkan kepercayaan dari majikan. Mungkin saja nih nanti majikan kasih saya long service. Pikirnya tuh panjang. Enggak harus hari ini, ya kan, dapat cincin, dibawa pulang, jual gitu kan. Akhirnya ya Kasem hanya bisa mengedukasi, dan mbaknya ngomong kayak gini, Kasem sudah coba tanyakan sama pihak agensi ya, terus ya mau nggak mau pilihannya dua, kamu harus naik labor. Masa sih Kasem saya harus naik labor? Ya iya, karena menuntut majikan itu ya harus di labor. Cuma permasalahannya kan mbaknya kan sudah ada dengan polisi deportasi gitu kan, ya kan dilema juga. Nah ini konsekuensinya gitu kan, sedih kan? Iya sedih, makanya jadi hak-haknya nggak bisa diambil Kaisang. Ya iya, ya. Coba mbaknya itu bisa naik labor ya kan. Mbaknya juga dalam keadaan dilema yang sulit gitu kan. Kalau saya naik labor, ya otomatis nggak akan diizinin sama pemerintah Hong Kong, bener nggak? Ya inilah ya kan, dan majikannya yuk pinter gitu kan. Pengakuan majikannya, ini ada beberapa uang yang diambil dan cincin berlian. Pengakuan mbaknya hanya cincin berlian aja, nggak tahu itu pun cincin berlian atau bukan, tapi cincin itu dikasih sama neneknya. Kaisam tanya, barang buktinya sudah dikembalikan kayak Tisam, ya kan. Cuma Kaisam tidak terlalu bertanya secara detail ya kan, kenapa kok bisa jatuh vonis kalau misalkan barang buktinya itu ketemu. Kemungkinannya mbaknya mengakui cuy, sehingga mendapatkan pengampunan hakim dan sel prodeo 2 bulan.
Nah ini pembelajarannya. Sekali lagi nih, Kak Eti sama ngasih tahu kalian. Apapun bentuk emasnya yang diberikan oleh nenek kita atau majikan laki-laki kita atau siapapun itu gitu kan. Kamu pun harus mencari saksi, jangan sampai nanti itu dituduh, ya kan? Bahkan ada juga nenek-nenek yang setiap hari kasih duit 500, bahkan 5.000 gitu kan. Kita secara logika aja, itu gaji ya, 5.000 kok nenek ngasih sekitar 5.000 per bonus gitu kan. Ya nggak bisa loh, ini udah lebih dari gaji kita banget gitu kan. Dan ini udah nggak normal dan nggak wajar. Bukan berarti kalian berpikir, oh nenek saya mungkin sayang banget sama saya. Ingat loh cuy, keuangan orang tua di sini itu dikontrol, apalagi ATM. ATM itu ada garantornya ya, atau 2 nama yang terdaftar di bank. Jadi jangan sekali-kalinya kamu ambil uang juga di ATM majikan kamu. Karena apa? Karena reportnya akan diketahui oleh anaknya juga. Lama-kelamaan kalian akan ketahuan gitu kan. Ya, mental-mental seperti ini tuh ayo kita bangun untuk stop lah ya. Jadi pura-pura bego gitu kan. Jadi jangan pura-pura jadi korban nantinya. Ya kan? Yang jadi korban siapa? Ya majikan. Kalau nggak ketahuan, ya kan? Ya hilang berlian itu. Bener nggak? Iya. Nah itu mungkin sharing yang bisa Kaisam share ke kalian, dan mbaknya ya ibaratnya ya rugi gitu kan, haknya nggak dibayar gitu kan. Bukan nggak dibayar, hanya saja majikan ini pengen membayar secara langsung sama mbaknya. Jadi di sini poinnya tidak semua salah agensi ya cuy ya. Mau itu sharing Kaisam hari ini, see you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun.